Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini berjumpa dengan saya, host Kelah Pengis Desa. Kali ini, pada malam hari ini, saya akan membawakan sebuah pikiran yang berhubungan dengan alam bawah sadar. Kali ini saya akan membahas mengenai racun pikiran yang saya ulas dari seorang profesor bernama Josh Tensik, di seorang profesor yaitu guru besar yang ada di Stanford University yang ada di Amerika. Josh Tensik atau seorang profesor adalah seorang mahasiswa di universitas di Amerika. Dikala itu ia datang terlambat pada kuliah matematikanya. Ketika ia masuk ternyata teman-temannya sudah pada bubar. Josh melihat dua buah soal pada papan tulis itu. Ia berpikir bahwa itu pasti PR yang baru diberikan oleh profesornya. Dia pun segera mencatat pada bukunya dan pulang. Berhari-hari dia mencoba untuk menyelesaikan PR tersebut berbagai cara ia coba. Tidak biasanya dosen memberi tugas demikian sulitnya, tapi pasti ada jawabannya, pasti ada. Pada akhirnya ia berhasil mengerjakan soal nomor 1. Pada keesokan harinya ia pun mengumpulkan tugas tersebut yang diletakkan di ruang kerja profesornya. Siang hari ia dicari oleh profesor tersebut. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan soal tersebut? Josh menjelaskan semua usaha-usahanya. Anda tahu jawaban dari sang profesor tersebut. Soal itu ternyata ditulis oleh sang profesor ketika ia sedang menjelaskan tentang dua buah soal tersulit di muka bumi ini, dan hingga saat ini belum ada yang bisa memecahkan. Berarti kalau saja saat itu Josh mengikuti mata kuliah tersebut, mungkin saat itu ia berpikir bahwa itu memang soal tersulit dan berpikir bahwa memang tak ada seorang pun yang dapat menyelesaikannya. Saat ini Josh menjadi seorang profesor terkenal di Stanford University yang telah saya jelaskan di awal. Dialah pemecah soal tersulit dan ia memecahkannya ketika dia memang tak tahu bahwa yang dikerjakannya adalah soal tersulit yang ada di dunia ini. Pikiran kita sesungguhnya memiliki kemampuan yang luar biasa, tetapi seringkali diracuni oleh hal-hal negatif yang masuk dari luar diri kita sehingga melemahkan pikiran kita. Kata-kata seperti tidak mungkin, sangat sulit, mustahil, tidak ada harapan, tidak akan bisa, dan lain-lain. Ini adalah sebuah racun pikiran yang bisa menciptakan mental block yang akan membatasi dan melemahkan kemampuan pikiran kita. Oleh karena itu kita perlu buang jauh-jauh kata-kata terlarang untuk kita sebutkan bila kita mau berhasil, yaitu poin yang pertama, yaitu jangan sekali-kali menyebutnya kata saya tidak bisa. Ketika itu berkata Anda berbicara saya tidak bisa, maka pintu pikiran kita tertutup mencari jalan keluar dari persoalan kita dan kita akan takut mencoba. Sebaliknya, jika kita berkata saya bisa, maka membuat pikiran kita bekerja untuk mencari jalan keluar. Itu poin yang pertama yang harus dihindari untuk tidak diucapkan. Untuk poin yang kedua, jangan sering mengucapkan atau berkata tidak mungkin. Orang-orang yang sering berkata tidak mungkin akan menutup berbagai pintu keajaiban. Dengan sikap seperti ini mereka akan sulit meraih segala sesuatu yang hebat. Karena hampir segala sesuatu yang kita nikmati hari ini adalah mustahil di hari kemarin. Ingatlah bahwa selalu akan ada keajaiban bagi orang yang mau senantiasa berusaha dan berdoa. Itu poin yang kedua yang tidak boleh diucapkan, yang berhubungan dengan kata tidak mungkin. Untuk poin yang terakhir atau poin yang ketiga, yaitu saya sudah tahu. Hindari perkataan ini. Setiap kali kita mengucapkan bahwa saya sudah tahu,
sebenarnya kita sedang menutup pintu pembelajaran dan kita akan berhenti cukup sampai di situ. Sehingga kita tidak lagi berusaha untuk mempelajari hal-hal baru. Padahal dalam kehidupan selalu ada hal yang baru yang harus kita pelajari. Karena itu, jangan batasi pikiran kita dengan hal-hal negatif yang melemahkan. Jangan biarkan pikiran kita diracuni oleh hal-hal negatif yang melemahkan. Penuhi pikiran dengan hal-hal positif yang menguatkan keyakinan untuk meraih keluar biasaan dalam hidup ini. Ada suatu pepatah yaitu yang ditulis oleh Henry Ford, yaitu whether you think you can or you think you can, you'll right, yang dikutip oleh Henry Ford, yang berhubungan dengan pikiran-pikiran yang jangan kita sebutkan, yaitu kita harus tetap berpikiran positif dalam menjalani hidup. Oke, sampai di sini bahasan saya mengenai racun pikiran yang saya sadur dari cerita dari Josh Densith, yaitu seorang universitas dan sekaligus seorang profesor. Sekian dari saya mengenai ulasan sebuah racun pikiran yang saya berikan contoh tersebut. Jangan lupa like and subscribe di bawah ini, dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dan video-video terbaru dari kiriman Sekolah Bisnis Desa. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.